إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita masih di bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdarun niyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat yang ikhlas dalam segala perbuatan, perkataan, keadaan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kita masuk ke hadis yang ke-12. Wa an Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dari apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, Allah berkata, Inna Allaha katabal hasanati was sayyiat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menulis kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Thumma bayyana dhalika, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, maka siapa yang memiliki keinginan untuk berbuat kebaikan maka tidak mengamalkannya, Allah subhanahu wa ta'ala tulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asyra hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin kathirah. Dan apabila seseorang memiliki kehendak dan keinginan untuk melakukan kebaikan, maka kemudian dia amalkan kebaikan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala tulis kebaikan tersebut 10 kebaikan sampai kepada 700 kelipatan, sampai kepada kelipatan-kelipatan yang sangat banyak sekali. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan jika seseorang memiliki keinginan untuk berbuat kejelekan, kemaksiatan, kemudian dia tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatat di sisinya kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah, dan apabila seseorang ingin melakukan kejelekan kemudian dia amalkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala catat di sisinya satu kejelekan saja. Muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dan disepakati oleh keduanya. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia
yang bernama Abdullah ibn Abbas. Di sini kalau Al-Imam Nawawi mengawali nama perawinya dengan kunyah Abul Abbas dan yang lainnya, maka menunjukkan bahwasanya perawi dari sahabat tersebut baru beliau lalui. Dan seperti yang saya sebutkan, termasuk keunikan dari karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau senantiasa apabila menyebut sahabat pertama kali, beliau iringkan dengan kunyah-kunyah sahabat tersebut. Dan ini akan kita dapati dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan kita dapati pula dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sehingga ketika diawali dengan kunyah, menunjukkan bahwasanya sahabat ini belumlah kita bahas. Beliau adalah Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay. Sehingga beliau ini sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakak beradik dengan Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Abbas ini termasuk paman Nabi yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Nabi berdakwah hanya 4 saja dari 9 paman Nabi. 4 saja. Yang pertama adalah Abu Talib, yang kedua adalah Abu Lahab, yang ketiga adalah Al-Abbas, yang keempat adalah Hamzah. 2 di antaranya mati kafir, Abu Talib dan Abu Lahab. Adapun 2 yang tersisa, Hamzah dan Al-Abbas, keduanya masuk Islam dan menjadi pembela-pembela Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu beliau adalah disebut dengan Ummul Fadl, kunyahnya Ummul Fadl, dan namanya adalah Lubabah Al-Kubra bintul Harith. Lubabah ini adalah kakak adik dengan Maimunah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah, memiliki 3 saudara, 3 saudari perempuan. Satu di antaranya Lubabah Al-Kubra, ibunya Abdullah ibn Abbas. Yang satu lagi Lubabah As-Sughra. Jadi 2 putri namanya sama, Lubabah semua. Lubabah. Kalau Lubabah Al-Kubra yang besar, ibunya Abdullah ibn Abbas. Adapun Lubabah As-Sughra itu ibunya Khalid ibn Walid. Jadi Khalid bin Walid dan Abdullah ibn Abbas ini sepupu. Sehingga pernah ada satu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam makan di rumah Maimunah, dan ketika makan ada Khalid bin Walid yang makannya itu makanan dob. Tahu hewan dob? Iya, dob. Tidak ada di sini. Iya, di Saudi banyak dob. Dan ini tidak ada di Hijaz, yang membawa saudarinya Maimunah yang tinggal di Najd. Maka ketika bawa dob dimasak, kemudian dihidangkan di hadapan Nabi, Maimunah dan Khalid bin Walid, maka Nabi diam saja. Jadi kalau kita nggak suka sama makanan, jangan dipaksa. Misalnya ada sebagian orang main kemana, kemudian ada sebagian orang sukanya itu karena tinggalnya di pesisir, makannya itu ikan laut saja, sehingga tidak terbiasa makan ikan tawar. Ada yang demikian, ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian, tidak pernah makan dob dan tidak pernah tahu apa itu dob. Maka ketika Khalid bin Walid makan dob itu dengan lahapnya, Nabi hanya diam saja. Kata Khalid bin Walid, ini haram. Tidak, saya nggak biasa makan makanan seperti ini. Karena Khalid bin Walid adalah seorang panglima, petualang, suka menjelajah ke sana kemari, sehingga selera makannya pun berbeda
dengan orang yang biasa di kotanya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat yang dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka usia Abdullah bin Abbas hanya 13 tahun saja, hanya 13 tahun. Akan tetapi Abdullah bin Abbas itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan yang senantiasa bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, walaupun banyak ilmu yang tidak dia sampai dapat dari Rasulullah, akan tapi beliau muter kepada sahabat-sahabat Nabi yang senior, bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi tentang ilmu yang tidak dia ketahui, sehingga beliau ini setelahnya dikategorikan sebagai ulamanya para sahabat, sebagai habrul ummah, sebagai ahli guru besar, sebagai imam, lebih-lebih dalam tafsir, sehingga riwayat-riwayat yang beliau sampaikan kepada umat ini sangat banyak, berjumlah berapa? 1660 hadis. Jumlah yang sangat banyak, 1660 hadis. Mungkin kalahnya saja sama Abu Hurairah. Abu Hurairah 5374 hadis. Dan beliau pun telah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau diajarkan oleh Allah al-hikmah, supaya beliau mendapatkan dari Allah tafsir Al-Quran, dipahamkan, dan dipahamkan juga pelajaran-pelajaran agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendekap Abdullah ibn Abbas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimhul kitab, ya Allah ajarkanlah kepada anak ini al-kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kamar mandi. Kemudian ketika Nabi masuk kamar mandi, Abdullah ibn Abbas sesuai dengan keinginan dan kecerdasan beliau, maka Abdullah bin Abbas langsung menyediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam perlengkapan wudunya Nabi dan apa yang diperlukan oleh Nabi di kamar mandi, tanpa disuruh, tanpa diminta. Maka begitu Nabi keluar, sudah siap semua, Nabi bertanya, siapa ini yang menyediakan? Maka dikabarkan Abdullah bin Abbas. Maka Nabi langsung mendoakan, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah ajarkanlah pemuda ini pelajaran-pelajaran agama sehingga jadi ahli fikih, ahli agama dari umat ini. Dan beliau tidak berleha-leha mengandalkan doa, akan tapi beliau senantiasa belajar, sehingga yang lain berdiam diri, beliau belajar, bertanya kepada para sahabat, sehingga tidaklah bertemu dengan para sahabat Nabi dan sahabat-sahabat itu ditanya seperti Ubay bin Ka'ab, seperti Zaid bin Thabit, kecuali mereka berbahagia dengan pertanyaan-pertanyaan Abdullah bin Abbas, karena kedekatan Abdullah ibn Abbas dari sisi kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat sangatlah menghormati keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abdullah ibn Abbas ini sampai mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dalam ilmu, sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim menghormati Abdullah ibn Abbas ini dengan usia yang masih remaja. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada saat itu seorang Amirul Mukminin, beliau sangat cinta kepada Abdullah ibn Abbas, dan beliau pun senantiasa mendekatkan Abdullah ibn Abbas dalam majlis khusus yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu memiliki majlis khusus yang majlisnya itu diisi oleh sahabat-sahabat yang dulu ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Jadi para sahabat veteran perang Badar. Mereka adalah sahabat-sahabat besar. Ketika
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada permasalahan, bertanya kepada para sahabat, ayo nih ada masalah ini. Jadi sahabat-sahabat senior dan sepuh. Maka di majelis tersebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa seorang anak muda yang usianya belasan. Yaitu Abdullah bin Abbas. Sehingga sebagian orang tua dari kalangan sahabat yang ada di majelis tersebut tidak suka dengan keberadaan Abdullah ibn Abbas. Sehingga kata mereka, lima tadkhulu hadza ma'ana walana abna'un mithluh. Kenapa engkau wahai Umar memasukkan anak muda ini bersama dengan kita? Kita pun kalau mau bawa anak-anak kita yang di rumah masuk ke dalam majelis ini. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innahu man qad alimtum, ini bukan sembarang anak muda. Maka kata Abdullah bin Abbas, pada suatu hari Abdullah bin Abbas dipanggil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk masuk dalam majlis tersebut. Dan Abdullah bin Abbas merasa bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil dirinya supaya apa? Supaya para sahabat yang ada di hadapan Umar bin Khattab mengetahui apa yang diketahui oleh Umar bin Khattab yang berkaitan dengan kedudukan dari Abdullah bin Abbas dari sisi keilmuan. Maka begitu berkumpul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanyanya apa? Wahai para sahabat, apa pendapat kalian tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, sampai selesai? Apa pendapat kalian? Maka sebagian dari senior para sahabat mengatakan, umirna an nahmadallaha wa nastaghfirah idza nusirna wa futiha alaina. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah dan meminta ampunan kepada Allah apabila kita dimenangkan oleh Allah dalam peperangan dan mendapatkan kemenangan yang besar. Dan sebagian yang lain diam, tidak berkata sedikit pun. Maka kata Abdullah bin Abbas, Umar melirik kepada saya. Akadza taqulu ya Ibn Abbas? Apakah engkau pun berpendapat sama dengan mereka? Apa perkataan Abdullah bin Abbas? La, tidak. Saya berbeda pendapatnya dengan mereka. Apa perkataan engkau tentang ayat ini? Maka kata Abdullah bin Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Itu ayat ini artinya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan apabila datang pembebasan kota Mekah, wa dzalika alamatu ajalik, maka itu adalah tanda ajal engkau telah dekat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan istighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah maha penerima taubat. Jadi makna yang sangat dalam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ma a'lamu minha illa ma taqul. Saya tidak mengetahui arti dari surat An-Nasr kecuali apa yang telah engkau katakan. Saya memahaminya persis dengan apa yang engkau katakan. Allahu akbar. Sehingga ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat diam. Yang menangis hanya satu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar paham apabila kota Mekah sudah ditaklukkan, maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah usai dan ajal Rasulullah telah dekat. Akan tapi Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika beliau mentafsirkan ayat ini dan membawakan kisah ini, beliau mengatakan pendapat pembesar para sahabat yang pendapat tersebut adalah zahir ayat, tekstual ayat itu pun benar. Itu pun benar, tidak salah. Tidak salah, itu pun benar. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah dan meminta ampun apabila mendapatkan kemenangan. Itu benar kata Ibn Abbas. Dan sebagaimana pendapat Abdullah ibn Abbas yang sangat dalam
dan itu yang dipahami oleh Umar dan dipahami oleh Abu Bakar pun pendapat yang benar. Jadi bukan berarti pendapat yang pertama dari sahabat-sahabat Nabi itu adalah pendapat yang salah. Karena Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Sehingga beliau ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau ini turjumanul Quran, sebaik-baik penerjemah Al-Quran, pentafsir Al-Quran. Ini Abdullah ibn Abbas. Jadi kita kalau mau mengetahui orang alim itu orang alim ataukah bukan, jangan lihat di YouTube, jangan lihat siapa yang banyak yang nonton, tidak. Bagaimana orang alim memuji dia ataukah tidak? Ini Abdullah ibn Mas'ud adalah ulama di kalangan sahabat, pembesar sahabat. Ini Abdullah ibn Mas'ud, orang ke-6 masuk Islam, dan dia pun ulama yang besar. Umar bin Khattab pun sampai sangat menghormati, padahal tubuhnya itu setengah dari tubuhnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tinggi besar. Kuda Arab itu apabila naik oleh Umar bin Khattab, kakinya itu masih ngengser. Abdullah bin Mas'ud dia kecil, tidak besar. Akan tapi apabila duduk bersama dengan Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab sampai duduk mendengarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Menunjukkan ini ulama besar dari kalangan sahabat. Sehingga ketika memuji Abdullah bin Abbas dengan pujian yang istimewa, menunjukkan Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat yang luar biasa. Antum kalau mau cari dokter itu hebat ataukah tidak, tanya sama dokter, betul nggak? Ada antum punya relasi dokter, antum yang membutuhkan spesialisnya apa, antum telepon atau berkunjung ke dokter tersebut. Dok, saya mau tanya ini. Oh, dokternya ini dikasih referensi. Ini adanya di kota ini, di kota itu. Begitu juga dengan ahli ilmu. Tidaklah mengetahui ahli ilmu kecuali ahli ilmu juga. Dan berkata Masruq ini murid dari Abdullah bin Mas'ud dan ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, kuntu idza ra'aitu Abdullah ibn Abbas qultu ajmalun nas. Saya apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud diam, itu saya akan berkata ini seganteng-gantengnya orang, setampan-tampannya orang. Karena Abdullah bin Abbas orangnya tinggi, dikatakan oleh para ulama wasiman jamilan, orangnya tinggi, besar, tampan, putih, dan orang apabila melihatnya akan mendapatkan kewibawaan yang luar biasa. Fa idza takallama qultu afsahun nas, dan apabila orang ini berbicara, Abdullah bin Abbas, maka orang ini adalah orang yang paling fasih. Fa idza tahaddath, apabila dia menunjukkan ilmunya, memberikan kajian, maka saya akan mengatakan a'lamun nas, orang ini adalah orang yang paling alim. Ini menunjukkan luar biasa sekali. Berkata Amr ibn Dinar, ma ra'aitu majlisan ajma'a li kulli khairin min majlisi Ibni Abbas, al-halal wal haram wal arabiyyah wal ansab wal syi'r. Kata Amr ibn Dinar, saya tidaklah melihat satu majlis yang majlisnya itu lebih mengumpulkan kebaikan-kebaikan dari majlisnya Abdullah bin Abbas. Di dalamnya ada pembahasan fikih, al-halal, al-haram. Di dalamnya disebutkan tentang tauhid, tentang tafsir, tentang bahasa Arab, tentang syair, bahkan tentang nasab. Siapa yang mau bahas nasab? Masuk. Siapa yang mau bahas syair? Masuk. Jadi kadang-kadang di rumahnya Abdullah bin Abbas pengumuman, sekarang jamnya tafsir, masuk yang mau tafsir. Nanti ada pengumuman lagi, sekarang pembahasan nasab, masuk. Jadi mumpuni untuk segala bidang ilmu. Bahkan dalam kitab Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, cerita orang-orang dungu dan bodoh, disebutkan dalam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ini alim kabir ini, Ibnul Jauzi.
Kata Imam Ibn Jauzi, terkadang kita itu butuh cerita-cerita yang lucu supaya mencairkan suasana. Sehingga disebutkan Abdullah ibn Abbas kalau melihat murid-muridnya itu sudah mulai suntuk, capek, langsung beliau mengatakan, siapa yang punya kisah-kisah yang lucu nih? Ada nggak? Oh ada, saya. Maju, cerita. Kalau udah cerita, ketawa semua, udah beres ya, seger. Lanjut lagi. Saking apanya? Dari pagi sampai sore isinya ilmu. Luar biasa. Disebutkan oleh Al-Imam Ubaidillah ibn Abdillah, ma ra'aitu ahadan kana a'lama bis sunnah wala ajalla ra'yan wala athqaba nadharan min Ibni Abbas. Saya tidaklah melihat seseorang yang lebih mengetahui dengan sunnah dan pendapatnya senantiasa dihormati dan pandangannya sangat tajam dari Abdullah bin Abbas. Walaqad kana Umar ya'udduhu lil mu'dilat ma'ajtihadi Umar wa nadharihi lil muslimin. Dan Umar bin Khattab senantiasa mempersiapkan Abdullah bin Abbas untuk permasalahan-permasalahan besar. Padahal Umar ini siapa? Umar ini di zaman Nabi SAW, kalau memberikan saran kepada Nabi, sarannya lebih dari 11 saran dari Umar bin Khattab sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi tidak ujub, senantiasa mencari pendapat-pendapat yang lain, tidak ingin menyendiri dalam menentukan ini benar ini salah. Padahal apa? Umar bin Khattab yang pendapatnya itu banyak kebenaran dari mulut beliau. Dan beliau pun di akhir hayatnya buta, tidak melihat. Dan beliau dalam peperangan pernah ikut dengan Abdullah ibn Abi Sarah ketika menaklukkan Afrika. Sebagaimana beliau pun ikut berperang dalam perang Jamal dan perang Siffin dan perang Nahrawan bersama dengan Ali ibn Abi Thalib. Perang Jamal, Ali ibn Abi Thalib melawan Aisyah, Zubair bin Al-Awwam dan Sa'ad ibn Abi Waqqas ataupun Talhah. Adapun perang Siffin, Ali bin Abi Thalib menghadapi Muawiyah, dan mereka semua sahabat-sahabat Nabi dan mereka semua murid-murid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ridha terhadap mereka. Adapun peperangan Nahrawan, yaitu peperangan Ali bin Abi Thalib menghadapi Khawarij yang mereka berdiam diri di Harura dengan jumlah yang sangat banyak. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas untuk menemui orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu apa? Disebutkan oleh Rasulullah sufahaul ahlam, orang-orang bodoh. Hudatsaul asnan, pemuda-pemuda bau kencur, yang mereka tidaklah jenggot mereka putih, akan tapi berani membangkang terhadap sahabat-sahabat yang telah beruban dengan keimanan-keimanan mereka di hati-hati mereka. Para sahabat yang telah dipuji, seharusnya mereka menimba ilmu, malah apa? Dikafirkan para sahabat. Dan Rasulullah telah mengatakan kepada para sahabat, kalian apabila bertemu dengan orang-orang Khawarij akan minder. Karena apa? Jidatnya hitam karena ahli ibadah. Matanya itu cekung masuk ke dalam. Karena apa? Qiyamul lail terus, jarang tidur karena bodoh mereka. Beribadahnya kuantitas, bukan kualitas. Kalian akan minder. Benar saja Abdullah bin Abbas ketika diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertemu dengan orang-orang Khawarij, Abdullah bin Abbas pakaiannya langsung pakai pakaian yang mewah, yang bagus, yang minyak wangi yang sangat harum, sehingga ketika masuk orang-orang Khawarij ini terkaget-kaget. Mereka bajunya kumal. Mereka seakan-akan tidak mau dunia, akan tapi menginginkan dunia. Sehingga begitu berdiskusi dengan seorang yang telah dipuji dan didoakan oleh Rasulullah untuk memahami Al-Quran, sangat nampak kebodohan dan kedangkalan ilmu orang-orang Khawarij. Sehingga syubhat-syubhat mereka sangatlah mudah untuk ditepis oleh Abdullah ibn Abbas. Sehingga lebih dari 6.000 orang-orang Khawarij meninggalkan
markas mereka, dan kemudian setelahnya sisanya sekitar 4.000 ataupun lebih dibantai oleh Ali bin Abi Thalib setelah mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Di antaranya mereka membunuh satu keluarga dari kalangan sahabat, bahkan ada istri dari sahabat yang lagi hamil besar dibunuh dan kemudian dibuka, kemudian dibelah perutnya dan dikeluarkan janinnya. Sangat menunjukkan sekali bahwasanya mereka persis apa yang dikatakan oleh Rasulullah, membunuh, memerangi kaum muslimin dan meninggalkan kaum musyrikin, sehingga yang menghadapi adalah Abdullah ibn Abbas. Kemudian beliau wafat pada tahun 68 Hijriyah di kota Taif. Karena ada perselisihan antara beliau dengan Abdullah ibn Zubair di kota Mekah, maka beliau pindah ke kota Taif. Dan yang menyalati menjadi imam dalam salat jenazah adalah Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah adalah putranya Ali ibn Abi Thalib. Beliau mensalatinya 4 kali takbir, kemudian beliau mengatakan, al-yawma tarabbani hadhil ummah. Hari ini telah wafat ahli agama dari umat ini. Dan beliau belum kita sebutkan ya, kunyahnya tadi apa? Kunyahnya adalah Abul Abbas, karena putra beliau itu bernama Al-Abbas. Beliau memiliki 5 anak, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Adapun yang paling besar dari anak beliau adalah Al-Abbas, karena seperti yang sudah sering saya sebutkan, para sahabat itu ketika memberikan nama kepada anak-anak mereka dengan nama bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Anak yang kedua adalah Ali. Ali ini adalah kakeknya para pendiri dinasti Abbasiyah. Yang ketiga Al-Fadl. Al-Fadl ini nama dari kakak dia. Muhammad, yang keempat Muhammad, yang kelima Ubaidullah. Adapun dari anak perempuan namanya yang paling besar adalah Lubabah, sesuai dengan nama ibu beliau, dan yang kedua adalah Asma, dan itulah nama-nama dari anak-anak Abdullah ibn Abbas. Kita masuk ke dalam hadis. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasa disebut dengan al-hadits al-qudsi, yaitu perkataan-perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala dan lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa dikategorikan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala juga, akan tetapi ghairu muta'abbad bitilawatihi, tidak bisa dijadikan ibadah dengan membacanya. Artinya apa? Apabila seseorang dalam salatnya setelah membaca Al-Fatihah membaca hadits qudsi, maka itu tidak sah, tidak boleh. Yang bisa dibaca hanyalah Al-Qur'anul Karim. Adapun hadis qudsi maka berbeda, ghairu muta'abbad bitilawatihi. Dan hadis qudsi ini ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu, ada hadis yang hasan, ada hadis yang sahih, bermacam-macam hadisnya. Adapun Al-Qur'anul Karim yang mana itu adalah kalamullah juga, maka semuanya adalah mutawatir. Sehingga para ulama mengatakan hadis qudsi itu tidak lebih dari 200. Adapun Al-Qur'anul Karim lebih dari 6.000 ayat. Dan dikatakan di dalam hadis ini, innallaha katabal hasanati wasayyiati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah
menentukan kebaikan dan telah menentukan kejelekan-kejelekan. Dalam hadis ini pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kebaikan-kebaikan dan menulis kejelekan-kejelekan. Maka makna menulis kejelekan-kejelekan dan kebaikan-kebaikan memiliki dua makna. Makna yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menulis kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan sebelum dilakukan oleh manusia di dalam Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini makna yang pertama. Sehingga semua yang terjadi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah diketahui oleh pelakunya kecuali setelah hal tersebut terjadi. Adapun makna yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan-kebaikan dan menulis kejelekan-kejelekan, maka maknanya adalah ketika seseorang beramal dengan amalan kebaikan ataupun kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat pencatat amal mencatat amalan-amalan tersebut, baik yang jelek ataupun yang baik. Ini makna yang kedua dan dua-duanya bisa dibawakan di dalam hadis ini. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut. Seakan-akan inti dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini hanyalah tidak lebih dari 10 huruf ini. Ringkasannya, Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Stop sampai situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perinci. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan secara global terlebih dahulu, catatan garis besarnya terlebih dahulu, judul besarnya terlebih dahulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perinci apa yang berkaitan dengan judul besar yang telah beliau sebutkan dalam awal pembicaraan beliau. Maknanya supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengar itu lebih mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tertarik untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sering dalam majelis ini ataupun majelis yang lain juga saya katakan, semua yang disampaikan oleh Nabi itu adalah cara yang terbaik untuk memberikan ilmu, menyampaikan kebaikan. Termasuk diantaranya Rasulullah bertanya terlebih dahulu, kemudian ada dialog. Itu cara yang terbaik. Terkadang bersoal jawab. Dan yang dalam majelis kita kali ini, Rasulullah memberikan garis besar terlebih dahulu, judul besar terlebih dahulu. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan penjelasan yang terperinci. Penjelasannya apa? Kemudian Nabi jelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang memiliki keinginan untuk berbuat baik kemudian tidak mengamalkan perbuatan baik tersebut, bisa jadi seseorang ingin membaca Al-Quran, ingin sholat 2 rakaat, ataupun telah menyiapkan untuk dia itu bersedekah, akan tetapi bisa jadi lupa, bisa jadi karena satu dan lain hal dia terhalang untuk melakukan itu semua, akan tetapi sudah ada kemauan, sudah ada keinginan, maka dia tidak bisa mengamalkannya. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat di orang tersebut, di catatan Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan yang sempurna, seakan-akan dia itu telah melaksanakannya. Anggaplah seseorang
telah menyiapkan untuk menabung, untuk menunaikan ibadah haji. Dia telah daftar, telah bersiap-siap, akan tetapi ajal menjemputnya. Maka walaupun oleh manusia tidak dipanggil Pak Haji, ya, dia tidak dipanggil Pak Haji, di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Mendapatkan ganjaran ibadah haji. Karena apa? Telah benar-benar menunjukkan bahwasanya dia ini memiliki keinginan dan berusaha untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga di dalam potongan hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan, atau kita baca lagi potongan yang berikutnya, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsirah. Dan jika seseorang memiliki keinginan untuk mengamalkan kebaikan, kemudian dia mengamalkannya, kalau yang pertama tidak bisa, terhalang untuk mengamalkannya, akan tetapi yang kedua dia berusaha untuk mengamalkannya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikannya menjadi 10 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, bisa juga lebih dari 700 kali lipat dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Ini yang pertama. Dari potongan kedua hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar kepada hamba-hambanya, sehingga yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan ganjaran-ganjaran manusia, lipat gandakan. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, di dalam hadis ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada umat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini kelipatan-kelipatan yang sangat banyak. Di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan terhadap umat ini atas umat-umat yang lainnya, sehingga umat-umat sebelumnya sangat kesusahan dalam mengamalkan syariat, akan tapi umat ini mendapatkan keringanan yang sangat besar sekali, sehingga dilipat gandakan kebaikan-kebaikan itu sangatlah banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah lipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Dan siapa yang melakukan kejelekan, maka Allah hanya berikan kepadanya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, tidak dilipat gandakan. Menunjukkan bagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar sekali. Sehingga Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari beliau mengatakan, di dalam hadis ini, potongan hadis ini ada penjelasan yang berkaitan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaulah bukan karena karunia tersebut, maka tidak ada satupun dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga. Karena amalan-amalan hamba-hamba itu yang berkaitan dengan kejelekan-kejelekan lebih dominan, lebih banyak daripada perbuatan-perbuatan mereka yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kejelekan itu tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan karunia yang sangat besar. Karena kita ini khata', mudah melakukan kesalahan. Adapun untuk melakukan kebaikan, kita ini apa? Angin-anginan, ya kan? Harus didorong dulu, harus dipaksa dulu baru bisa menjalankan ketaatan. Kalau hitung-hitungannya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, babak belur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, jomplang. Akan tetapi Allah karunianya sangat besar, sehingga
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang sedikit itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kejelekan tetap nilainya sama, tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga ada penjelasan bagi apa yang akan didapat oleh seorang hamba ketika mereka meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia berupa kemaksiatan dan meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap ganjaran dari Allah, karena takut terhadap iqab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, di dalam hadis ini juga ada penjelasan bahwasanya para malaikat yang mencatat amalan-amalan manusia tidaklah mencatat amalan-amalan yang mubah. Tidak akan mencatat. Yang dicatat adalah kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan, kecuali amalan-amalan amalan-amalan mubah yang diiringkan dengan niat yang baik, maka berubah menjadi catatan yang baik. Di dalam hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga ada penjelasan yang berkaitan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan yang berkaitan dengan kejelekan-kejelekan. Keadilan, adil. Adapun yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, Allah Subhanahu wa taala tonjolkan keutamaan. Sehingga yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan Allah lipat gandakan. Adapun yang berkaitan dengan kejelekan Allah tetapkan asas keadilan sehingga tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakannya seberapa? Dalam hadis ini disebutkan 10 kali, bahkan bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Maka disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan kelipatan-kelipatan tersebut tergantung dari kualitas keikhlasan seseorang ketika melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung keikhlasannya. Apabila ikhlasnya itu besar, maka kelipat gandaan dari kebaikan tersebut bisa tak terhingga. Sebaliknya, apabila ikhlasnya itu sangat kecil, maka dilipat gandakannya itu adalah menjadi sesuatu yang kecil. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, wa hadha tawafutu fil mudha'afah mabniyun 'ala al-ikhlas wal mutaba'ah. Maka perbedaan dilipat gandakan ini berasaskan terhadap ikhlas dan bagaimana seseorang itu ketika bermuamalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Fakullama kana al-insanu fi ibadatihi akhlasa lillahi kana ajruhu aktsara. Apabila seseorang itu dalam beribadah lebih ikhlas kepada Allah, maka ganjarannya menjadi ganjaran yang besar. Dan ketika seseorang ketika beribadah kepada Allah, mutabaahnya itu sangat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan ganjaran dia, kelipat gandaannya itu lebih banyak. Jadi kelipat gandaannya ini bisa 10, bisa 700, bahkan lebih, tergantung dari keikhlasan dan ganjaran dia, tergantung dari mutabaah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang terakhir, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan apabila seseorang ingin melakukan kejelekan dan dia tidak bisa melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala tulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melakukan ketaatan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan apabila dia memiliki keinginan untuk melakukan kejelekan dan dia pun mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tulis
kejelekannya itu satu kali saja, satu kali kejelekan. Di dalam hadis ini, orang-orang yang ketika memiliki keinginan untuk mengamalkan kejelekan, kemudian tidak jadi melakukan kejelekan tersebut, kemudian ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang sempurna, disebutkan dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, innama tarakahu min jarraya, ketika seseorang meninggalkan kejelekan tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang mampu untuk melaksanakan apa yang dia inginkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia tinggalkan kemampuan tersebut untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini pelakunya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku amal soleh karena dia mampu untuk melakukan kemaksiatan dan dia memiliki keinginan akan tapi tidak melaksanakan kemampuan dan keinginan dia dalam bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi apabila seorang memiliki keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah benar-benar ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah, segala sarana sudah disiapkan untuk dia bermaksiat kepada Allah, akan tetapi dia tinggalkan kemaksiatan tersebut karena takut terhadap manusia. Dia ingin pujian, dia ingin sanjungan, maka orang-orang ini ketika meninggalkan kemaksiatan tidak dianggap sebagai orang yang melakukan ketaatan dan kebaikan. Karena apa? Dia tidak takut kepada Allah, akan tetapi dia takut kepada manusia. Sehingga dikatakan oleh Fudail bin Iyad, tarkul amali linnasi riya. Seseorang ketika meninggalkan satu amalan, apapun itu amalannya, karena manusia, maka itu riya. Ini bukan hanya kejelekan, bahkan kebaikan. Anggap nih, saya mau membaca Al-Quran. Begitu ada orang duduk agak jauh dari saya, saya lihat, dia ada di sebelah saya. Saya takut riya. Saya takut riya sehingga tidak membaca Al-Quran. Maka ketika saya takut riya dan meninggalkan membaca Al-Quran, itu adalah riya, tidak boleh. Sehingga oleh Fudail bin Iyad, siapa yang meninggalkan satu amalan karena manusia maka itu riya, dan siapa yang beramal untuk manusia karena ingin sanjungan, ingin pujian, maka itu pun riya. Maka ikhlas itu diantara keduanya. Kemudian adapun orang-orang yang dia memiliki keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha untuk mendapatkan kemaksiatan tersebut sesuai dengan kemampuan dia, akan tetapi terhalang dari kemaksiatan tersebut ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun termasuk dari orang-orang yang berdosa. Ketika dia tidak melakukan kemaksiatannya bukan karena tidak jadi, karena dia mampu, bukan, akan tapi karena apa? Karena tidak bisa, maka ini pun berdosa. Begitu juga siapa yang seseorang berusaha untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha untuk benar-benar mendapatkan dan melakukan kemaksiatan tersebut, kemudian tidak mampu untuk melakukannya, bahkan telah berusaha dengan semaksimal mungkin, maka ini pun bermaksiat. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah katakan, orang yang orang yang bertemu, dua orang muslim yang bertemu dengan dua pedangnya bertarung, maka kata Rasulullah, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Karena yang dibunuh tidak mampu membunuh, karena apa? Dia sudah kalah. Coba kalau dia menang, apa? Dia akan membunuhnya. Sehingga orang yang tidak mampu padahal sudah berusaha, maka tidak termasuk dari hadis yang kita katakan ini. Jadi orang yang mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang memiliki keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak jadi untuk melakukan kemaksiatan tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka itulah yang akan mendapatkan sebagai catatan amal kebaikan. Nanti penjelasannya di hadis yang nomor 12. Ada orang yang dia bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ketika dia itu sudah ada di atas perempuan, dia sudah seperti posisi seorang suami terhadap istrinya, maka ketika si perempuan mengatakan, wahai lelaki, takutlah engkau kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin ini kecuali dengan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka dia meninggalkan perempuan tersebut. Ini contohnya, dan insya Allah akan kita bahas malam Jumat hadis yang ke-12 yang berkaitan dengan beberapa orang yang dia itu masuk ke dalam gua dan kemudian tidak bisa keluar karena mulut guanya tertutup oleh batu yang sangat besar. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan ikhwah? Saya percepat pembahasannya biar selesai tadi. Paham gak ya? Paham ya? Paham dengan perincian-perincian yang tadi saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.